Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Setelah bertahun-tahun rakyat Palestina Gaza digempur oleh berbagai senjata, sekarang ini viral di media internasional ada senjata baru yang diduga dipakai oleh Israel, yaitu bantuan sosial seperti tepung dicampur dengan narkoba, dicampur dengan narkotika. Apakah ini teknik senjata terbaru dari Israel untuk memusnahkan rakyat Palestina? Apakah ini termasuk tindak pidana internasional? Siapa yang harus bertanggung jawab? Inilah Hot Room, jerat maut narkoba dalam bantuan di tanah Gaza, Palestina. Di tengah krisis kemanusiaan yang belum juga reda, tuduhan serius kembali menyeruak ke permukaan. Israel diduga mencampur bahan narkotika ke dalam tepung yang didistribusikan ke wilayah Gaza. Laporan sejumlah media lokal menyebut warga Gaza mengalami gejala aneh setelah mengonsumsi makanan berbahan dasar tepung tersebut, mulai dari pusing, halusinasi, hingga kehilangan kesadaran. Tepung yang semestinya menjadi sumber pangan utama justru diduga menjadi alat baru penjajahan senyap di perang candu ini. Bahkan beberapa aktivis kemanusiaan dan tenaga medis mencurigai adanya zat psikotropika dalam bahan bantuan tersebut. Tes laboratorium independen kini sedang diupayakan oleh relawan dan pihak internasional yang masih bisa mengakses Gaza. Meski belum ada konfirmasi resmi dari otoritas Israel, tuduhan ini menambah daftar panjang dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan terhadap rakyat Palestina. Di tengah keterbatasan dan derita, Gaza kembali diuji, dan dunia pun bertanya, sejauh apa batas kemanusiaan bisa dilanggar? Para pemirsa, ini sudah menjelang tengah malam. Tapi kenapa Hotman Paris masih tetap segar stamina? Itu semua berkat khasiat dari kopi luwak hitam premium. Yuk lihat penampilan saya. Secara KTP udah parah umurnya, tapi secara stamina umur 30 secara biologis. Itu berkat kopi luwak hitam premium, dan juga saya bisa ingat semua perkara. Seratusan perkara saya pegang, ini menambah daya ingat dan juga bikin awet muda. Saya yakin umur kau yang sudah 30, saya jauh lebih muda dari kamu. Kopi luwak hitam premium adalah rahasianya. Pak Nur, boleh Bapak ceritakan yang lagi viral ini? Benar nggak ini kejadian narkoba disalurkan dalam bentuk bantuan sosial ke rakyat Palestina? Kalau ngelihat berita mainstream, Ya. mereka masih meragukan kebenaran itu. Tapi ini tadi video-video tadi apa tuh? Kalau dari video tadi dengan model dampak dari itu, maka kita juga bisa meyakini bahwa itu kejadian. Ya. Yang saya maksud sebagai media mainstream, ini memang bagian dari perang informasi. Oke. Nah, perang informasi ini bagian dari peperangan generasi kelima, Ya. yang melibatkan memang narkoba. Ya. Nah, kalau kita ngelihatnya modelnya peperangan begini, maka sesungguhnya yang sedang terjadi adalah Israel dalam posisi luruhnya semangat para tentara disebabkan perlawanan masyarakat Palestina. Oke. Jadi masyarakat Palestina, khususnya Gaza, itu punya semangat juang yang habis-habisan, Ya. maka dipukul dengan narkoba dengan tujuan hancurnya modal sosial, luruhnya semangat dukungan masyarakat terhadap para pejuang, Ya. di situ, lalu kemudian kehilangan kontrol terhadap situasi sosial bagaimana seharusnya. Ya. Nah, itu generasi kelima lewat namanya narkoba. Nah, catatan penting di balik itu, mereka juga bilang bahwa ini sesungguhnya juga karena Israel pernah melakukan sesuatu yang luar biasa lewat yang namanya white phosphorus. Apa itu?
senjata kimia. Ya. Jadi ada dua. Ya. Yang pertama dipakai pada 2008-2009, Ya. yang kemudian dipakai pada 2023-2024. Ya. Yang panas membakar kulit luar biasa. Ya. Jadi ada dua model peperangan di sini, perang kimia dan perang biologi. Ya. Nah, kalau bicaranya perang kimia dan perang biologi, kita mesti mundur ke pernyataan National Security Strategy of US Ya. 17 September 2002. Ya. Di sana sudah ditegaskan bahwa akan ada perang kimia dan biologi yang luar biasa. Ya. Nah, dibuktikan oleh Amerika dengan menyatakan Irak punya weapon mass destruction, Ya. senjata kimia. Ya. Tapi pada saatnya sama juga Amerika dituding punya senjata biologi, Ya. dikembangkan di yang namanya Ukraina dan Georgia. Ya. Nah, di Ukraina ada dua pendapat. Ada 11 laboratorium, satu sisi lain menyatakan ada 33. Ya. Itulah kemudian Rusia sampai melakukan perlawanan. Ya. Nah, salah satu bukti tentang bagaimana senjata biologi itu kemarin yang muncul lewat yang namanya bagaimana COVID dan bagaimana vaksin itu, Ya. bagian dari peperangan itu. Ya. Tapi pada saat yang sama juga bisa dilihat pada perang yang namanya Afghanistan di 2001 Ya. dan perang yang sebelumnya juga di Vietnam menggunakan opium. Jadi model-model perang begini sesungguhnya menggunakan narkoba itu menggambarkan di satu sisi perang militer, di sisi lain perang intelijen, di sisi lain perang informasi dan Kalau kekuatan itu. bukti-bukti petunjuk bahwa narkoba disebarkan di Gaza oleh Israel itu apa aja, Pak? Yang pertama ada jenisnya itu semacam amfetamin namanya. Jadi Ya. jenisnya itu memang campur dengan bubuk Ya. dan seperti sabu gitu modelnya. Ya. Antara lain begitu modelnya. Tapi Ya. ini cuma salah satunya saja. Ya. Karena ada juga model lain. Misalnya model yang disebarkan lewat ekstasi atau macam-macam. Ya. Jadi ada beberapa jenis di dalamnya. Nah, kalau kita ngeliat modelnya seperti ini, maka pertanyaan besarnya tentu harus dilihat pada sumbernya. Ya. Nah, yang terakhir yang paling seru adalah seperti minggu lalu kita bicara tentang fentanyl. Ya. Anda mungkin ingat ketika saya bicara tentang fentanyl. Ya. Bagaimana Amerika melarang fentanyl masuk dari Cina, Ya. tapi kemudian Cina semacam permisif ketika bicara tentang bahan dasarnya, Ya. sehingga masuk lewat Meksiko. Dan dampaknya bisa kita lihat Amerika menghadapi kematian besar-besaran karena fentanyl. Di satu sisi datanya tentang jumlahnya 78.000 per tahun, tapi sisi lain juga 100.000. Artinya perang dari segi penggunaan biologi, dari penggunaan kimia yang kemudian diterjemahkan narkoba itu sudah bergulung-gulung dengan model Jadi, perang sekarang. Bapak yakin bahwa memang benar kejadian ini bahwa bantuan sosial dicampur narkoba? Kalau melihat dari kegagalan tentara Israel menyerang Hamas, salah satu bentuknya memang harus digunakan yang namanya perang narkoba kayak gini. Oh begitu. Jadi Bapak yakin itu bisa kejadian? Ini bukan soal yakin atau tidak. Jadi indikasi yang dibangun dalam perang militer, ini kan perang militer kalau diambil begitu, Ya. dia harus dilihat sampai seberapa jauh ketahanan pasukan militer itu mampu terus menggempur habis-habisan, Ya. dan kita lihat sebagaimana kekuatan perlawanan. Ya. Nah, perlawanan yang muncul dari sana kan kekuatan gerilya. Ya. Nah, kekuatan gerilya ini yang kemudian melibatkan masyarakat untuk melakukan perlawanan dan pertahanan. Nah, karena itu digunakan narkoba untuk menghancurkan. Terima kasih. Pak Hussein, katanya kamu pernah tinggal di Palestina. Nggak lama, hanya 12 tahun. Jadi bagaimana cara penyaluran bantuan? Apa Anda juga mendengar adanya indikasi narkoba dicampur kepada bantuan sosial? Iya. Ke tepung. Baik, jadi sebetulnya 4 hari yang lalu saya upload konten Ya. di channel YouTube saya membahas masalah ini. Ya. Dan itu buktinya tersebar. Saya dapat kabar langsung dari teman-teman jurnalis saya di Gaza. Ya. Ada foto-foto beredar tepung-tepung yang diterima oleh warga Gaza yang didistribusikan oleh Amerika dan Israel Ya. oleh sebuah lembaga yang namanya GHF, Gaza Humanitarian Foundation. Ya. Itu ditemukan banyak pil-pil ya, yang setelah diteliti itu dari jenis oksikodon. Ya, oksikon itu jenis apa? Itu jenis ekstasi yang memberikan dampak adiktif. Ya. Dan kalau dilihat dari penyebarannya, disimpulkan oleh Kementerian Kesehatan di Gaza bahwa Sudah disimpulkan. ya, bahwa ini adalah pil-pil ini mereka yang tidak tergiling. Oke. Jadi karena tepung ini sama kokain itu satu jenis, Ya. jadi mereka meyakini bahwa ada penggilingan atau pil itu digiling dan dicampurkan Ke tepung. ke tepung itu. Jadi nggak ketahuan. Makanya ini semua terbongkar ketika beberapa warga Ya. itu kaget melihat pil-pil ini. Sudah ada nggak korban? Sudah ada indikasi korban nggak? Kalau tadi kita lihat sendiri Ya. laporannya Ya.
reportasenya sudah banyak. Mereka anak-anak wanita yang merasakan halusinasi. Itu kan salah satu dampak dari ekstasi. Ya. Kemudian juga pusing, kemudian kondisi tubuh yang tidak stabil. Ya. Dan bagi saya ini bukan hal yang baru ya. Ya. Saya sejak 2011 tinggal di Gaza, saya mengikuti Lu perkembangan. ngapain aja di Gaza lu? Kuliah, nikah dengan kuliah. orang Gaza juga. Bangun Rumah Sakit Indonesia. Saya Ya. termasuk tim yang bangun Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Ya. Dan kabar dukanya ini juga perlu saya sampaikan. Beberapa menit yang lalu saya dapat kabar dari teman-teman saya di Gaza. Kepala Rumah Sakit Indonesia di Gaza baru dibunuh oleh Israel ketika sedang di rumahnya. Kapan tuh? Beberapa menit yang lalu. Kok nggak ada di berita di sini? Ya kan sangat baru. Orang Indonesia? Fresh. Dia orang Gaza. Orang Gaza. Namanya Dr. Mirwan Sultan. Oke. Nah, jadi intinya tidak hanya masalah ekstasi. Ya. Bom-bom yang dijatuhkan oleh Israel itu setelah diteliti oleh satu lembaga independen internasional yang masuk Ya. ke Gaza, ternyata rata-rata bomnya itu mengandung zat kanker. Kenapa? Mengandung zat kanker. Maksudnya Ya. apa? Asapnya itu ada bahan kimia yang menyebabkan penyebaran kanker yang luar biasa. Ya. Makanya tahun 2008 Gaza dibombardir oleh Israel. 2018 itu tiba-tiba kenaikan jumlah penderita kanker di Gaza itu melonjak tinggi. Jadi begitu. ternyata bom ini reaksinya 10 tahun baru terdeteksi. Oke. Dan sekali lagi Bang Hotman, jadi memang saya nggak aneh kalau Israel melakukan ini semua. Dari Ya. awal seorang petinggi Israel namanya Yoav Gallant, Ya. itu Menteri Pertahanan Israel, sudah mengatakan bahwa yang kami perang ini bukan manusia, Ya. ini adalah hewan. Jadi bagi mereka anak-anak Gaza, wanita Gaza, sipil Gaza itu hewan. Ya. Jadi mau diapakan ya nggak aneh mereka Jadi mau. sekarang ini ada dua, tindak satu bantuan sosial dicampur narkoba, maka bomnya pun campur apa? Narkoba juga. Bukan narkoba, bahan kimia yang beracun. Bahan kimia yang beracun Ya. yang menyebabkan kanker. Ya. Kita masih ada waktu nggak? Oke, Ibu Monica, ini tindak pidana internasional atau apa nih? Jenis tindak pidana apa nih? Kalau kita bicara tindak pidana gitu ya, dari sisi kriminologi ini justru melihat bahwa realitas extraordinary crime ya Bang ya. Bagaimana kejahatan narkobanya di sini, kalau kita bilang tindak pidana jelas terjadi gitu. Ya. Kita anggap ini sebagai kejahatan perang antar negara. Di sini juga hate crime-nya masuk, genosidanya masuk, state crime-nya juga masuk gitu ya. Dan Ya. juga ini adalah bentuk dari tadi ya, kalau dibilang sama Bang Lutfi tadi, kita juga lihat ini perang media juga ternyata. Ya. Karena yang menyiarkan berita ini itu paling banyak dari media-media Timur Tengah gitu. Ya. Kalau media-media negara Amerika atau Eropa dan segala macam ini bahkan mungkin cuma satu aja gitu ya. Itu di Economic Times doang. Ini sudah fakta kejadian narkoba dicampur dengan tepung atau cuma perang media gosip doang? Nah, kalau tadi ya realitasnya adalah bahwa ada pengakuan dari orang yang disebut sebagai apoteker, artinya dia punya lisensi, dia punya sertifikasi yang mengklaim gitu ya Bang ya, ada jenis tadi zat oksikodon yang dimasukkan, dicampurkan dalam tepung berupa bantuan pangan gitu ya. Dan ini juga didukung oleh media-media di Palestina sana gitu ya. Kalaupun kita anggap ini adalah suatu fakta, tapi kenyataannya adalah bahwa apakah tujuannya memang hanya sebatas memberitakan soal itu aja gitu ya. Ini kok kayaknya agak mencurigakan gitu ya, suspicious ketika memang penggunaan narkotika ini sebagai senjata perang modern ini udah lama digunakan gitu. Kenapa baru sekarang? Ini gitu? kejadian ini baru diberitakan belakangan ini atau bagaimana? Baru ketahuan belakangan ini atau gimana? Kalau sebelum-sebelumnya media-media luar negeri belum ada memberitakan soal ini gitu. Baru belakangan ini ketika ada Gaza Humanitarian Foundation tadi gitu ya, yang baru beroperasi sekitar Mei lalu ya di sana gitu kan. Lalu tiba-tiba ditemukan gitu ya adanya pil atau campuran oksikodon tadi ya di dalam bantuan pangan itu sampai saat ini masih dugaan gitu. Kita belum lihat kepastiannya seperti apa. Tapi katanya sudah ada video tadi. Iya, sudah tersebar. Dan itu pengakuan dirilis langsung oleh Kementerian Kesehatan Palestina. Mereka juga kan nggak sembarangan ketika merilis. Mereka melihat ini pilnya apa, mereka uji laboratorium, dan ternyata memang makanya sampai ada nama oksikodon itu artinya ini kan sudah terdeteksi. Ini oksikodon. Sudah resmi diumumkan oleh siapa? Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza. Sudah resmi. Kapan itu? 4 hari yang lalu.
hari lalu. 4 hari lalu. Makanya ketika saya dapat kabar dari teman-teman saya baca rilis resminya, langsung saya konten, situ buat konten. Oh, jadi udah resmi oleh pemerintah Gaza Palestina Iya. ya? Dan kita nggak bisa mengharapkan media Barat karena media Barat nggak masuk Gaza, nggak bisa. Pasti akan menyembunyikan juga. Ya, kalaupun ada pasti akan bermain di situ. Oke, kita akan diskusi lagi bahan ini sesudah yang berikut ini.